Kami dari Universitas Minahasa Informatika sedang melakukan penelitian tentang usaha kuliner, khususnya di warung bakso Giglo. Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam tentang bisnis Bapak. Apakah Bapak sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak? Ya, siap. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama terkait produk. Adakah variasi produk yang ditawarkan, misalnya jenis bakso, ukuran porsi, atau tambahan lainnya? Enggak terlalu banyak, juga ada sih, cuman enggak terlalu yang gimana. Pada umumnya sih sama, ada bakso daging, bakso telur, gitu aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan kualitas bahan baku yang digunakan? Ya, kita kan udah lama dagang, jadi sudah tahu di pasar mana dia punya langganan gitu untuk belanja daging, belanja kebutuhan, sama sudah tahu lah gitu kualitasnya. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait harga, bagaimana Bapak menentukan harga untuk setiap porsi bakso? Ya, kita ukur sesuai porsinya, porsi yang besar ya harganya menyesuaikan, kalau yang kecil menyesuaikan, seperti itu aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada strategi diskon atau promosi harga tertentu? Di online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood ada setiap bulannya. Bagaimana Bapak menilai apakah harga tersebut sesuai dengan target pasar? Ya sudah sesuai perhitungan sih. Setiap porsinya kan kita perhitungkan. Pertanyaan selanjutnya terkait place atau yang disebut tempat. Yang pertama, mengapa Bapak memilih lokasi berjualan di tempat ini? Ya karena kebetulan kan rumah pribadi, jadi sekalian buat warung. Itu sih. Jadi kita nggak nyewa tempat yang dipakai warung, sekalian rumah. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana untuk membuka cabang atau memperluas area penjualan? Ya mungkin kedepannya mungkin ada, cuma untuk saat ini sebelum. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah lokasi yang Bapak membantu dalam menarik pelanggan atau adakah tantangan tertentu? Setiap usaha ada tantangan, ya kembali ke rezekinya masing-masing, jadi kita jalani aja. Tuhan ngasih rezekinya masing-masing, kan mungkin nggak bakal bertukar. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait promosi. Bagaimana Bapak mempromosikan usaha bakso Bapak? Apakah menggunakan media sosial atau cara lain? Ya ada, mungkin di Instagram, ya itu promosi di WA. Pertanyaan selanjutnya terkait orang. Berapa banyak karyawan yang Bapak miliki? Apa peran mereka? Untuk lokasi ini enggak ada, hanya kami keluarga aja, nggak ada karyawan dari luar, ini ada. Bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Ya sikap lama aja, itu aja, senyum. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya terkait proses. Bagaimana proses pembuatan bakso dari bahan mentah hingga siap disajikan? Ya intinya daging digiling, dicampur dengan bahan-bahan seperti telur, tepung, lalu dicetak dengan tangan atau dengan mesin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait bukti fisik atau physical evidence. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat tampilan warung menarik? Sejauh ini sih biasa aja sih tampilannya, nggak terlalu bikin yang mencolok atau sama aja, biasa aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada upaya tertentu untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat? Ya biasa itu mah, namanya warung pasti dijaga, kalau ada kotor disapu atau dipel, ya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki ciri khas tertentu, misalnya seragam atau logo yang membuat usaha mudah dikenali? Seragam sih enggak, hanya pelang aja tulisan bakso, keluar namanya bakso Cito. Pertanyaan selanjutnya mengenai analisis SWOT tentang kekuatan. Apakah Bapak memiliki resep khusus atau bahan yang unik?
Ya resep itu sih ada, cuman ya itu sih ada, itu urusan dapur itu mah nggak bisa jelasin. Terkait weakness atau disebut kelemahan, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha bakso ini? Ya terusan pasti tantangannya ya seperti banyak saingan, banyak beragam macam lah. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah harga bahan baku yang naik sering menjadi masalah? Ya, itu mah setiap pedagang pasti namanya bahan baku naik, otomatis apa-apa naik ya mengurangi profit. Kalau kita ada yang tetap sama kita jualnya. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait peluang atau opportunities. Apakah ada potensi untuk bermitra dengan pihak lain atau menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar? Untuk jangkauan pasar kan kita juga online, jadi itu sudah masuk memperluas jangkauan ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait threats atau ancaman. Bagaimana dampak perubahan harga bahan baku terhadap bisnis? Terasa juga kalau bahan bakunya naik, dan kita harus nggak naik kan otomatis kan mengurangi profit. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada kebijakan pemerintah atau peraturan tertentu yang berpotensi menghambat usaha Bapak? Saat ini sih tidak ada ya program pemerintah yang menghambat usaha, bahwa ada kan ada pinjaman murah buat rendah itu malah ada membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan membuat video hasil observasi dan analisis 7P dan SWOT di Bakso Jito. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Dewi Sitorus dengan NIM 64230643. Perkenalkan, nama saya Imelda Supriyanti Simanjuntak dengan NIM 64230652. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia dengan NIM 64230793. Berikut terkait latar belakang. Kemajuan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh usaha kecil, membuka lapangan pekerjaan baru, dan mengurangi pengangguran. Keberhasilan usaha bergantung pada strategi bisnis yang tepat, seperti stabilitas atau peningkatan penjualan, serta pemanfaatan peluang dan pengurangan ancaman. Strategi pemasaran menjadi kunci untuk memenangkan persaingan dengan pendekatan yang mencakup 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Selain itu, analisis SWOT diperlukan untuk identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sebagai contoh, UMKM Bakso Jito di Depok yang berdiri sejak 1995 telah bersaing di bidang kuliner dengan melayani pesanan besar dari berbagai wilayah, membuktikan pentingnya strategi yang terintegrasi dan efisien. Berikut terkait tujuan. Yang pertama, menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bakso Jito melalui pendekatan 7P. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Bakso Jito dalam menjalankan operasional usahanya dengan menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga, menyusun profil usaha dari Bakso Jito untuk memahami karakteristik dan nilai tawar yang ditawarkan. Yang keempat, menjelaskan konsep penetapan yang diterapkan oleh Bakso Jito dalam strategi pemasarannya. Yang kelima, memberikan wawasan tentang pentingnya analisis pemasaran dan manajemen usaha untuk meningkatkan kinerja bisnis kuliner. Berikut penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing, menambahkan margin keuntungan pada total biaya produksi. Contoh, jika biaya pembuatan bakso Rp 15.000, harga jual bisa Rp20.000 atau lebih tergantung target keuntungan. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Harga ditentukan oleh nilai yang dirasakan konsumen. Contoh, jika Bakso Jito terkenal dengan rasa dan kualitas bahan yang tinggi, harga bisa lebih tinggi karena konsumen bersedia membayar lebih. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan kompetitor atau competition based pricing. Harga ditetapkan berdasarkan harga pesaing. Bakso Jito bisa memilih harga lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dengan menawarkan nilai tambah. Misalnya porsi besar atau layanan lebih.
cepat. Yang keempat, penetapan harga promosi atau promotional pricing, menggunakan diskon atau paket hemat untuk menarik perhatian konsumen. Strategi ini membantu meningkatkan pengunjung dan penjualan pada waktu sepi. Berikut penjelasan terkait marketing mix atau bauran pemasaran. Adalah kombinasi elemen yang digunakan oleh bisnis untuk memasarkan produknya secara efektif. Untuk bakso Jito, bauran pemasaran ini mencakup 7 elemen atau 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Analisis 7P. Yang pertama, produk atau produk. Produk adalah inti dari bauran pemasaran dan merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Di Bakso Jito, produk utama yang ditawarkan adalah berbagai jenis bakso, termasuk bakso sapi, bakso telur, dan bakso biasa. Kualitas bahan baku, kesegaran, dan konsistensi rasa sangat penting dalam produk bakso ini. Selain itu, variasi menu menjadi strategi produk untuk menarik konsumen agar kembali mencoba berbagai pilihan yang tersedia. Yang kedua, ada harga atau price. Harga adalah elemen kunci dalam menarik perhatian konsumen. Di Bakso Jito, harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Strategi harga yang diterapkan termasuk paket hemat yang mulai dari Rp15.000 per porsi, metode pembayaran yang fleksibel, termasuk pembayaran tunai dan non-tunai melalui QRIS, juga menjadi nilai tambah bagi para pelanggan. Yang ketiga, tempat atau place. Outlet Bakso Jito terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan komplek masyarakat. Aksesibilitas yang baik dengan transportasi umum maupun ojek online, membuatnya mudah dijangkau oleh pelanggan. Outlet juga dirancang agar nyaman bagi pelanggan yang ingin makan di tempat. Yang keempat, promosi atau promotion. Bakso Jito memanfaatkan berbagai saluran promosi untuk menarik pelanggan, termasuk spanduk dan papan promosi di sekitar area usaha Bakso Jito. Promosi visual yang menarik dan mudah terlihat di lokasi strategis membantu menjangkau masyarakat sekitar. Yang kelima, orang atau people. Kualitas pelayanan menjadi fokus utama di Bakso Jito. Karyawan dilatih untuk bersikap ramah, sopan, dan profesional dalam melayani pelanggan. Interaksi hangat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan meningkatkan pengalaman makan mereka. Staf juga dilatih untuk bekerja cepat tanpa mengurangi kualitas layanan, sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang keenam, proses. Proses operasional di Bakso Jito dijalankan dengan efisiensi dan konsistensi untuk memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan dan produk berkualitas. Pengelolaan bahan baku dilakukan dengan ketat, memilih daging dan bahan lain dari yang sudah terpercaya untuk menjaga cita rasa dan kebersihan. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik di Bakso Jito mencakup desain interior dan kebersihan area makan. Rumah makan ini dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dengan dekorasi yang menarik dan pencahayaan yang tepat. Kebersihan area makan dan dapur menjadi prioritas dengan meja kursi dan peralatan makan yang selalu rapi dan bersih. Tatanan makanan di etalase yang rapi juga menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan kesegaran masakan. Profil usaha Bakso Jito adalah usaha kuliner yang mengkhususkan diri dalam bakso dan hidangan berbasis daging dengan lokasi yang strategis. Usaha ini menawarkan berbagai menu mulai dari bakso sapi hingga bakso telur dengan bahan berkualitas untuk menjaga rasa yang konsisten. Tujuan utama Bakso Jito adalah menyediakan bakso yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan. Pelayanan yang ramah dan efisien menjadi daya tarik utama menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Bakso Jito juga memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial dan layanan pesan antar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan fokus pada pengelola bahan baku segar, Bakso Jito berencana untuk membuka cabang di lokasi strategis guna memperluas pasar dan menjadi salah satu rumah makan bakso terkenal di daerah tersebut. Saya di sini akan menjelaskan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 4 aspek utama dari sebuah bisnis, yaitu yang pertama, strength, atau yang disebut kekuatan. Yang kedua, weakness, atau yang disebut kelemahan. Yang ketiga, opportunities, atau yang disebut peluang. Dan yang keempat, threats, atau yang disebut ancaman. Setiap aspek ini membantu bisnis memahami posisi mereka di pasar dan bagaimana mereka bisa bersaing lebih efektif. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, atau yang disebut kekuatan. Bakso di Jito menawarkan rasa bakso yang khas dan berkualitas tinggi, dengan menggunakan daging segar dan resep yang sudah teruji dan berpengalaman. Menu yang beragam, termasuk berbagai jenis bakso dan pelengkap seperti mie, sayur, tetelan, membuat pelanggan memiliki banyak pilihan. Selain itu, pelayanan yang cepat dan ramah meningkatkan kepuasan pelanggan. Lokasi strategis di dekat komplek juga mendukung aksesibilitas yang baik bagi berbagai segmen pasar. Dan yang kedua, weakness atau yang disebut kelemahan. Salah satu kelemahan Bakso Jito adalah dengan tempatnya yang terletak di dalam komplek yang membuat berkurangnya daya tarik konsumen dari luar wilayah.
dari luar wilayah dan berinovasi agar tetap menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, opportunities atau yang disebut peluang. Dengan meningkatnya tren, makanan, cepat saji, dan layanan pesan antar, Bakso Jito memiliki kesempatan untuk memanfaatkan media digital seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan menu yang lebih sehat untuk menarik konsumen yang peduli pada kesehatan. Yang keempat, threats atau yang disebut ancaman. Ancaman bagi Bakso Jito termasuk harga bahan baku seperti cabai, daging, telur yang dapat berdampak pada keuntungan. Selain itu, perubahan konsumen menuju makanan dapat menjadi tantangan bagi Bakso Jito. Berikut terkait kesimpulan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Bakso Jito unggul dalam kualitas produk, layanan ramah, dan suasana nyaman yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Menu bervariasi dengan bahan berkualitas dan harga terjangkau, memberi nilai lebih, lokasi yang strategis, dan fasilitas memadai menambah kenyamanan. Strategi promosi melalui media sosial efektif menjaga audiens lebih luas. Staf terlatih memberikan pengalaman makan menyenangkan dengan pelayanan cepat dan lingkungan bersih. Analisis SWOT menunjukkan Bakso Jito memiliki pelanggan loyal namun harus menghadapi persaingan yang ketat. Secara keseluruhan, Bakso Jito memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Analisis dari kelompok kami,